Ya, biar kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang mempersatukan kami kembali melalui kebenaran firman-Mu. Kami akan melanjutkan pembahasan akan kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan yang akan disampaikan di tengah-tengah gerejamu pada hari Minggu yang akan datang pada tanggal 8 Februari 2026 ini. Pak di sorga, biarlah apa yang sudah kami persiapkan bisa menjadi bekal, menjadi bahan perenungan bagi saudara-saudara kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak, kami serahkan perjumpaan ini hanya dalam kasih Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita bawakan di tengah-tengah gereja pada hari Minggu yang akan datang, yang mengambil dari Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, kami akan bacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan ini yang merupakan lanjutan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Dalam minggu ini kita mau diajar bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari, bahwasanya garam dan terang ini mau mengajar kita menjadi sebuah manifesto identitas dan misi warga kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi manifesto ini adalah berasal dari bahasa Latin, artinya manifestum. Manifestum itu sesuatu yang dideklarasikan, sesuatu yang dinyatakan, sesuatu yang betul-betul sudah bisa diaduk dan bisa dipertontonkan di depan umum. Itulah maksudnya di sini adalah manifesto identitas dan misi warga kerajaan Allah yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara-saudari, sebelum saya menyampaikan ini lebih dalam, saya teringat dahulu ada saudara saya
dari suku Nias ketika membuka sebuah pos pelayanan di Rantau Parapat di PT Era Sawit Sejati. Jadi dia, kalau nggak salah saya bernama marganya Pak Baka begitu. Jadi saudara-saudari, ketika dia meninggal tiba-tiba waktu itu, tapi selama kehidupannya dia memberikan rumahnya menjadi tempat untuk beribadah waktu itu gitu. Untuk kita bisa berjumpa di situ antara Batak Toba dan juga Nias dan sama-sama bersinergi. Dan dia tidak banyak bicara dan tiba-tiba dia memang sudah faktor usia sudah tua menghembuskan napas terakhir dan waktu itu kami menyampaikan firman Tuhan ini juga dan ketika firman Tuhan ini mau saya baca kembali gitu saya teringat dengan Pak Baka itu kehidupannya yang walaupun dia sudah meninggal tetapi apa yang dia lakukan selama kehidupannya bisa diteladani, bisa diingat dan bisa dipedomani. Dia tidak banyak bicara gitu, tapi dia banyak merenung dan juga mengerjakan kebenaran firman Tuhan itu. Dia betul-betul itu menjadi satu manifesto identitas dan misi warga kerajaan Allah pada masa itu dan tujuannya bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya kita mau melalui kebenaran firman Tuhan ini dari karakter kita menuju misi dalam kerajaan Allah itu. Jadi Matius 5 ayat 13 sampai 20 ini berfungsi sebagai engsel. Bisa kita lihat gambar yang di samping ini gitu. Jadi engsel itu harus dia berimbang gitu. Dan ketika berputarnya itu. Jadi engsel teologis. Ini mau menghubungkan ucapan bahagia yang ada dalam minggu yang lalu itu, yaitu tentang miskin, lemah lembut, yang suci hatinya, yang berduka dan haus dengan kebenaran, itu menjadi sebuah engsel gitu. Itu dalam minggu yang lalu kita buat adalah kebahagiaan yang terbalik jika dibandingkan dengan dunia ini. Ini menjadi satu engsel. Lalu engselnya yang satu ketika mau bergeser gitu, itu adalah tuntutan praktis. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Jadi ini adalah tradisi dari penerima anugerah menjadi agen perubahan. Jadi dia tidak cukup menerima anugerah itu, tetapi dia harus juga ada perubahan-perubahan nyata dalam kehidupannya. Ini maksudnya di sini adalah engsel teologis. Identitas batinnya tidak boleh berhenti sebagai kesalehan pribadi gitu, ataupun berada di tempat tertentu, mengisolasi di tempat tertentu, ataupun bermeditasi di tempat tertentu mengatakan dia sudah kudus gitu. Melainkan dia harus bermanifestasi menjadi dampak publik di tengah-tengah publik, dia hadir menyatakan dirinya. Itulah maksudnya di situ menjadi terang dunia. Ini saudara-saudari, identitas ini bukan status eksklusif ataupun tertutup tanpa makna, melainkan panggilan untuk mewujudkan kehidupan nyata dalam berbagai aspek sosial. Jadi kita berharap dari karakter menuju misi ini, kita memahami engsel teologis ini lebih dalam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwasannya kita bisa melihat konteks historis daripada teks yang kita baca tadi gitu. Jadi di situ terjadi sebuah krisis identitas. Jadi kita tahu apa yang terjadi pasca tahun 70 Masehi itu, di mana bait Allah diruntuhkan oleh Panglima tentara Romawi Titus. Setelah bait Allah yang kedua itu diruntuhkan dan dilululantahkan gitu. Yahudi Parisi mereorganisasi iman di sekitar Taurat gitu. Jadi mereka kembali membuat organisasi keagamaan mereka gitu. Demikian juga komunitas pengikut Yesus menghadapi tekanan berat untuk mendefinisikan diri mereka kembali setelah bait suci yang kedua itu dilululantahkan. Ini. Jadi ini bisa kita lihat saudara-saudari,
bagaimana orang Farisi yang menyatakan mereka menjadi orang Yahudi ataupun orang Israel yang sejati, mereka mereorganisasi kembali sesuai dengan Taurat itu. Di situ ada konflik otoritas gitu. Ada tarikan otoritas yang kuat antara sinagoge mereka ataupun kelompok Farisi dan kelompok Matius yang mengklaim diri sebagai Israel yang sejati itu. Jadi orang Kristen dan juga yang mempertahankan dirinya sebagai identitas Yahudi atau orang Israel pada masa itu. Nah itu, jadi Matius memberikan komunitas alternatif. Di tengah keterasingan, Yesus tidak meminta murid lari. Ia menegaskan identitas mereka sebagai komunitas alternatif yang setia pada janji Allah. Jadi di tengah-tengah pasca 70 Masehi itu, dan juga ada konflik otoritas, bahwasanya orang Kristen itu bukan mau melarikan diri, tapi ia mau menegaskan identitas mereka sebagai komunitas alternatif yang setia pada janji Allah. Jadi orang Kristen itu bukan mau lari dari tengah-tengah dunia ini, tapi dia berada di tengah-tengah dunia ini dan bahkan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Maka dikatakan kamu adalah garam dunia. Jadi status bukan sekedar perintah, tapi ketika kita dikatakan menjadi garam dunia, itu artinya menjadi pengawet, preservasi dalam arti bahwasannya mencegah pembusukan moral dan menjaga nilai etis agar tidak runtuh masyarakat itu gitu. Jadi kita menjadi pengawet. Jadi kita tahu salah satu adalah fungsi garam karena belum ada pengawet seperti yang ada sekarang ini, tapi yang menjadi pengawet pada masa itu adalah garam gitu. Salah satu fungsi garam adalah menjadi pengawet gitu, pengawet makanan. Jadi saya teringat juga ketika masih masa SD, ibu saya juga mau memasak ikan jahir di Samosir gitu kan. Lalu dimasak, lalu taruh banyak garamnya, masuk lagi bumbu-bumbunya. Tujuannya supaya tahan 1 minggu, kebetulan dingin di sana gitu. Jadi garam itu juga bisa berfungsi sebagai pengawet, mencegah dari pembusukan. Dan juga kalau ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, fungsi garam itu adalah mencegah pembusukan moral masyarakat dan menjaga nilai etis agar tidak runtuh begitu. Jadi ketika ada pembusukan di tengah-tengah masyarakat, kita tidak terlibat di dalamnya. Tapi kita bisa menjadi pengawet ataupun menjadi garam di tengah-tengah situasi itu. Itu saudara-saudari, sehingga tidak terjadi pembusukan. Yang kedua, fungsi garam kita tahu adalah penyedap rasa atau pelapor itu. Memberi makna sukacita dan kualitas pada kehidupan dunia yang hambar dan pahit ini. Jadi kita tahu bahwasanya ketika kita makan sayur tanpa garam rasanya tidak enak. Wah, ini kurang garamnya, kurang asin. Nah itu artinya bahwasanya garam berfungsi sebagai pemberi rasa. Jadi ini juga ketika kita dikatakan kamu adalah garam dunia, bagaimana kita bisa memberi makna, bagaimana kita bisa memberi rasa sukacita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkualitas dalam kehidupan dunia yang hambar dan pahit ini gitu. Dan juga yang ketiga juga kita tahu fungsi garam itu bisa menjadi penyubur ataupun fertilizer. Jadi saudara-saudari, penyubur, bahwasanya garam itu bisa memicu kesuburan tanah. Murid harus diajarkan juga untuk bisa menumbuhkan kultur karakter yang mulia di sekitarnya gitu. Jadi ketika kita paham tentang Yesus mengatakan kamu menjadi garam dunia, ya kita harus memicu ataupun menumbuhkan kultur karakter yang mulia di sekitar kita. Peringatan. Ini. Jadi ada peringatan di sini. Garam yang tawar. Ketika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Dia akan menjadi kehilangan esensinya. Jadi dia tidak akan berfungsi lain. Tidak ada lagi gunanya selain hanya diinjak orang. Jadi kita tahu memang bahwasannya ya garam itu
dalam situasi sekarang ini berbeda dengan garam yang dikatakan di sini dan garam yang zaman dulu seperti ini. Bahwasanya di garam itu di situ dia menyimpan keasinannya, tetapi bisa hilang menjadi tawar gitu. Jadi kehilangan esensi. Tidak ada gunanya selain dibuang. Ini maksudnya adalah bahaya kompromi integritas kita di tengah-tengah masyarakat. Itu artinya garam yang menjadi tawar. Saudara-saudari, kamu adalah terang dunia. Berbeda dengan garam yang meresap tersembunyi. Terang itu bersifat mutlak visual, terang yang tidak bisa disembunyikan. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, seperti Pak Baka yang bisa dilihat oleh semua orang kehidupannya, begitu bisa dikenang. Saya sudah ada barangkali setelah bertemu dengan Pak Baka itu kurang lebih 18 tahun yang lalu gitu. Tapi saya mengingat selalu terang yang bercahaya dari kehidupannya. Jadi saudara-saudari, berbeda dengan garam yang meresap tersembunyi, bersifat mutlak visual, terang tidak bisa disembunyikan gitu. Kota di atas gunung, sifat ini menjadi satu simbol eskatologis ataupun Sion. Komunitas murid adalah kota alternatif yang terlihat dengan jelas gitu. Pelita di atas kaki Dian menolak privatisasi iman. Cahaya harus menerangi seluruh ruangan masyarakat gitu. Jadi supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi catatan di sini bukan narsisme rohani gitu, ataupun hanya dalam kebutuhan pribadi kita semata-mata, tapi di sini ada doksologi. Doksologi artinya adalah menjadi kemuliaan bagi Allah yang kita sembah itu. Kamu adalah terang dunia, bukan terang kita. Kalau terang kita itu adalah narsisme rohani, tapi menjadi kemuliaan bagi Bapa yang di sorga. Ada ilustrasi yang bisa kita buat ketika kita mau menjelaskan kamu adalah terang dunia ini. Jadi ada seorang bapak, ini ilustrasi. Dia memberikan sebuah ruangan yang kosong kepada 3 anaknya. Lalu dia katakan kepada anaknya yang pertama, "Anakku, kamu sudah besar dan kamu sudah mampu berpikir mandiri dan sudah betul-betul kamu dewasa. Nah ini sekarang ada ruangan kosong. Ruangan kosong ini yang akan kamu pergunakan nanti untuk melanjutkan perusahaan ini. Jadi kebetulan perusahaan orang tuanya ini ada beberapa begitu. Bagaimana kamu bisa menggunakan ruangan kosong ini untuk menata perusahaan ini selanjutnya ketika Bapak tidak ada nantinya? Coba dulu buktikan mulai dari sekarang. Apa yang menjadi idemu? Laksanakan apa yang mau kamu lakukan." Lalu anak yang pertama, lalu dia mempersiapkan buku-buku di ruangan itu. Penuh dengan buku-buku begitu. Lalu bapaknya itu bertanya, "Kenapa kamu tanya? Kenapa kamu buat di dalam ruangan ini buku-buku?" Lalu anaknya itu yang pertama mengatakan, "Ketika ada masalah nantinya di tengah-tengah perusahaan itu, ada bermasalah di tengah-tengah karyawan, maka saya akan membaca buku," katanya. Lalu, anak yang kedua, dia memasukkan meja, banyak di ruangan itu tersusun dengan rapi gitu. Lalu menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya, kompetensinya masing-masing. Lalu bapaknya itu bertanya, "Kenapa kamu menempatkan meja-meja di ruangan ini? Dan juga menempatkan orang-orang banyak di sini." "Tujuannya supaya saya ketika ada nanti tantangan di tengah-tengah perusahaan itu bisa bersama-sama menghadapinya sesuai dengan kompetensinya masing-masing." Lalu anak yang ketiga, dia masuk ke dalam ruangan itu, dia buat satu meja, lalu dia nyalakan hanya satu lilin yang kecil.
Lalu kenapa kamu hanya buat dengan satu lilin yang kecil di sini? Ini maksudnya adalah ketika ada satu orang yang betul-betul hidup dalam terang yang bisa juga menerangi semua ruangan ini, semua pekerja-pekerja yang ada di sini. Demikian juga dengan ini, saudara-saudari. Kamu adalah terang dunia, tetapi bukan untuk narsisme rohani, tapi melainkan untuk menjadi doksologi, kemuliaan bagi Allah kita. Ketika kita, saudara-saudari, bekerja untuk menjadi doksologi, semuanya menjadi kemuliaan bagi Bapa kita yang di surga. Semua yang kita lakukan itu bukan untuk narsisme rohani gitu, ataupun menjadi pencitraan kita di tengah-tengah dunia ini. Semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, kita bisa membedakan antara garam dan terang di situ gitu. Jadi garam itu menuntut keperbedaan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Fungsinya adalah menahan pembusukan. Dan juga kamu adalah terang dunia. Menuntut adalah keterlibatan, jangan lari dari dunia ini. Fungsinya adalah menghalau kegelapan. Apa yang bisa menjadi sintesis dari garam dan terang ini? Bahwasanya di dunia, tapi bukan dari dunia. Itu. Jadi kita berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Kita jelas bahwasanya Yesus menjadi jalan kebenaran dan jalan kehidupan, dan kewargaan kita adalah menjadi warga kerajaan Allah sekalipun kita sudah berada di dunia. Kita di dunia, tetapi bukan dari dunia. Keperbedaan tanpa isolasi, keterlibatan tanpa kompromi. Inilah saudara-saudari maksudnya bahwasanya kita berada di tengah-tengah dunia ini, menerangi dunia ini. Jadi kita bisa mendengarkan ocehan di tengah-tengah masyarakat, justru terbalik dunia yang menggarami gereja saat ini. Tapi kita mau disegarkan kembali, bahwasanya kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Itu saudara-saudari. Bagaimana kita bukan meninggalkan dunia ini, bukan kita lari dari dunia ini. Kita bukan berada di tempat tertentu begitu. Tapi kita berada terlibat di dalam dunia ini, tetapi kita berani tanpa kompromi, saudara-saudara, dengan nilai-nilai dunia yang bisa merusak itu. Ini, saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat sintesis antara garam dan terang itu. Jadi Yesus menjadi penggenapan, bukan penyada. Ayat 17 itu, aku datang bukan untuk menyadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kita mau lihat lebih dalam itu gitu. Itu dalam bahasa Yunani katalisai, artinya menyediakan. Jadi kata menyediakan di situ adalah merobohkan pondasi dan menghancurkannya gitu. Dan betul-betul menolak. Yesus bukan mau melakukan katalisai ataupun menolak. Aku bukan mau menyediakan itu gitu, tapi mau menjadi pelerosai. Pelerosai itu artinya adalah untuk menggenapi. Jadi menggenapi itu adalah memenuhkan makna pencapaian tujuan ataupun telos daripada hukum Taurat itu begitu. Jadi menafsir kembali gitu. Sama seperti minggu yang lalu itu, ketika memahami tentang hukum Taurat vertikal dan horizontal, Yesus memberi pemaknaan yang baru, bahwasanya miskin, berduka, haus akan kebenaran, lemah lembut itu dalam rangka hubungan vertikal, lalu berbelas kasihan, suci hatinya, dan pembawa damai, itu menjadi horizontal. Dia maknai kembali gitu, sebagaimana pada minggu yang lalu. Ini saudara-saudari, plerosai, bukan mau menyediakan, tetapi memaknai kembali hukum Taurat itu. Memenuhkan makna dan pencapaian tujuan yang lebih baik gitu. Jadi sikap Yesus di situ adalah untuk melakukan sesempurna mungkin. Jadi kita adalah orang yang menuju kesempurnaan, tapi Yesus melakukan sesempurna mungkin.
bahkan sudah sempurna melakukan tuntutan hukum Taurat itu. Itu maksudnya di situ. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Yesus adalah kunci hermeneutik yang sangat mendalam. Seluruh sistem korban, nubuat, dan hukum moral memuncak pada dirinya. Ini bukan arti hukum, melainkan membawa Taurat kepada esensi sejatinya, yaitu di dalam kasih dan keadilan. Saudara-saudara yang kekasih, bisa juga kita lihat tadi permanensi dari firman Tuhan itu, dan ada di situ, ada titik di situ, bahwasannya satu titik pun tidak akan ditiadakan. Yesus menggunakan hiperbola Nabi Yahudi untuk menegaskan otoritas absolut firman Tuhan itu, bahwasannya satu yot ini apa tulisan dalam Ibrani, huruf terkecil dalam Ibrani gitu. Titik adalah atau kreya atau goresan kecil menjadi pembeda huruf. Selama langit dan bumi masih ada, standar moral Allah tetap mengikat gitu. Gereja tidak boleh menganggap usang prinsip kebenaran Allah yang hanya karena perubahan zaman. Maka hati-hati kita saudara-saudari dalam menghadapi zaman ini. Bukan zaman ini yang mau mengubah gereja, tetapi gereja yang mau menghadapi zaman ini dengan baik, saudara-saudari. Kita yakin permanensi firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang harus nyata di dalam kehidupan kita yang menggereja. Jadi harus kembali kepada firman Tuhan itu. Kita jangan sampai terbuai dengan suasana perubahan-perubahan zaman yang terjadi ini. Kita bisa melihat akibat perubahan-perubahan zaman yang terjadi ini, bisa terjadi saudara-saudari, ada ajaran-ajaran yang sesat yang muncul. Injil yang sebenarnya itu adalah Yesus yang sudah membuka pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih daripada itu, saudara-saudari, itu adalah bahagian daripada ajaran yang sesat. Itulah Injil yang murni yang sudah dibawakan oleh Yesus Kristus itu. Dia menjadi menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi ada banyak saudara-saudari yang mempertanyakan dari seberang tentang Yesus itu. Kita harus lihat bahwasanya dia adalah penggenapan daripada hukum Taurat itu. Saudara-saudari, kebenaran yang melampaui ataupun radikal teknis. Jadi Matius 5 ayat 20 itu sangat menarik gitu. Jadi ketika kita baca ayat 20 itu, bagaimana kita saudara-saudari dikatakan di situ, aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat termasuk profesor pada masa itu dalam bidang agama. Tetapi mereka tidak menghidupi ajaran-ajaran kebenaran daripada hukum Taurat itu. Maka Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi sama seperti engsel tadi. Ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan itu dan tidak kita melakukannya, ya sama itu dengan omong kosong, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi bisa kita lihat saudara-saudari bahwasannya mereka fokus kepada aturan luar, eksternal, ritual, kuantitas aturan gitu. Jadi mereka mau menghasilkan kesalehan yang terlihat oleh manusia. Bagaimana mereka dilihat oleh orang lain kudus. Mereka dilihat berpakaian yang jubah yang panjang gitu. Sangat dihormati di tengah-tengah masyarakat. Tapi Yesus menawarkan saudara-saudari, ketika kita mau melebihi daripada ahli Taurat dan orang Farisi itu, kita tidak lagi berfokus kepada aturan-aturan luar, tetapi hati yang baru. Fokus kepada internal kita, transformasi kita gitu. Bagaimana hati kita mengalami perubahan-perubahan, ada integritas motif, yaitu bahwasanya kita sejalan seperti engsel tadi, firman Tuhan dengan yang kita tahu dengan kehidupan kita, keselarasan pikiran dan tindakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yesus tidak meminta lebih banyak aturan, tetapi kedalaman yang berbeda.
integritas total di mana hati yang diperbaharui melahirkan tindakan yang benar begitu. Jadi ini mau merefresh kembali saudara-saudari kehidupan kita yang menggereja ini, bukan aturan itu yang paling kita dahuluankan, tetapi bagaimana terjadi transformasi hati, integritas gitu, terjadi di dalam kehidupan kita, keselarasan pikiran dan tindakan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Yesus tidak meminta lebih banyak aturan, tetapi kedalaman yang berbeda, integritas total, di mana hati yang diperbaharui melahirkan tindakan yang benar. Itu saudara-saudari. Saudara-saudari, kita bisa dari firman Tuhan tadi bagaimana kita bisa menghindari jebakan-jebakan dunia ini. Jadi ghetto rohani, ini maksudnya bahagian daripada low dan apatis, isolasi ataupun pelita di bawah gantang. Kita lebih memilih untuk mengasingkan diri dari dunia ini. Udahlah, lebih bagus saya tidak terlibat di dalamnya. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita mau ditawarkan saudara-saudari bahwasanya ketika kita mau menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, menjadi manifesto akan Injil Kerajaan Allah itu, kita harus terlibat di dalamnya melalui integritas kita, integritas yang terlibat itu. Di dalamnya ada asimilasi, yaitu kita tidak berkompromi dengan dunia ini gitu. Betul-betul kita saudara-saudari, kita mau menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini gitu. Disitulah saudara-saudari, kita tidak berkompromi dengan dunia ini, tapi kita tidak menjauh dari dunia ini, kita terlibat di dalamnya, kita terlibat dalam aksi-aksi sosial kita. Disitulah nampak identitas kita orang Kristen menjadi misi kerajaan Allah. Target kita masuk ke dalam struktur sosial dengan membawa rasa dan terang yang berbeda itu. Jadi jangan kita menjadi sama dengan kejahatan dunia ini, korupsi, kolusi, nepotisme, dan kejahatan-kejahatan dunia ini. Ketika kita sudah paham dengan garam dan terang dunia itu, saudara-saudari, kita masuk ke dalam struktur sosial, kita bisa membawa rasa seperti garam yang kami ceritakan tadi. Kita bisa menjadi terang di dalam persekutuan kita itu. Jadi saudara-saudari, kembali ketika kita berhadapan dengan dunia ini, kita harus kembali kepada engsel yang sebelumnya, yaitu kebahagiaan yang terbalik dalam minggu yang lalu itu, saudara-saudari. Ini mendekati terakhir. Misi konkret, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, menjadi manifesto akan kerajaan Allah itu. Untuk itu, mari kita ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, misi konkret kita menjadi jendela yang transparan, bisa dilihat orang. Yang pertama di tempat kerja. Mari saudara-saudari menolak korupsi dan menegakkan etika bisnis meski merugi. Bahwasanya integritas itu, kejujuran itu, kebenaran itu, menjadi garam dan terang itu menjadi sangat substansial, yang paling utama dalam kehidupan kita ini. Ketika ini saudara-saudari kita tunjukkan di tengah-tengah pekerjaan kita, kita menjadi garam dan terang, kita bisa betul-betul kita bisa memberi rasa, kita bisa betul-betul kita bisa mempengaruhi orang lain gitu. Jadi ada baru-baru ini ada datang mahasiswa untuk merubah nilai tahun 2021, Pak. Saya tidak akan bisa ujian proposal kalau nilai saya itu tidak dirubah. Saya bilang, sekalipun langit runtuh, saya tidak akan mengubah nilai 2021 itu. Karena nilai itu sudah disampaikan ke akademis, dan yang bertanggung jawab sepenuhnya itu adalah akademis. Ketika itu mau dirubah, harus ada surat penugasan kembali kalau itu mau dirubah, dan mereka pulang. Artinya saudara-saudari, kita harus berani di tempat kerja kita itu menjadi garam dan terang, dan tidak berkompromi dengan korupsi, tidak berkompromi dengan ketidakbenaran itu, saudara-saudari.
Kalau tidak bisa ya kita harus belajar lebih dahulu menahan diri, lemah lembut kita menghadapi situasi itu. Kita tidak marah gitu. Di tengah-tengah masyarakat, saudara-saudari, kita harus selalu ketika kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat itu kita membawa perdamaian, rekonsiliasi di tengah-tengah konflik, bukan memicu perpecahan. Itu sebagai anak Tuhan. Bahwasanya apa yang bisa menjadi solusi ketika ada konflik, apa yang bisa menjadi ada jalan perdamaian, itu saudara-saudari yang sudah menjadi garam dan terang itu gitu. Jadi ya dia tidak ikut melakukan pembusukan ataupun menjadi garam, menjadi tawar, enggak seperti itu gitu. Tapi dia mau memberi rasa, dia mau mengawetkan perdamaian di tengah-tengah konflik itu. Mari kita sadari itu, saudara-saudara. Dalam situasi sosial kita, memberi tanpa agenda tersembunyi, murni karena kasih gitu. Jadi ketika kita membantu orang lain, betul-betul tidak ada agenda tersembunyi di dalamnya. Jadi kadang ya jebakan-jebakan itu di masyarakat itu sungguh sangat banyak. Kalau dalam adat ya karena udah kamu tabur nih maka kamu tuai kan seperti itu. Tetapi bagi kita yang mau menjadi garam dan terang itu harus memberi tanpa agenda tersembunyi, murni karena kasih gitu. Tidak ada mengharapkan imbalan apa-apa di situ. Ya Tuhan bisa membuka jalan-jalan lain. Tidak harus dari yang kita tolong itu. Seperti itu saudara-saudara. Jadi ini pelayanan sosial memberi tanpa agenda tersembunyi, murni karena kasih Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi garam dan terang. Orang yang melihat kebaikan kita tanpa memandang mereka tembus langsung kepada Bapa. Bukan berhenti pada kekaguman terhadap kita. Wah itu, di situ ini harus perlu kita upayakan. Jangan sempat, wah itu luar biasa itu pendeta itu. Enggak seperti itu. Tapi semuanya menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa. Jadi ketika misalnya kita dalam pelayanan-pelayanan itu mendoakan orang sakit, kita dipakai Tuhan untuk mengusir orang setan, hati-hati kita gitu. Biarlah semuanya untuk mempermuliakan Allah itu. Tuhan, biarlah aku tidak dikenal, tapi kamu tuh semakin dikenal oleh dunia ini. Ini yang mau kita lakukan melalui Kingdom Pemilih Indonesia ini dan juga melalui gereja-gereja, saudara-saudara. Terakhir, panggilan untuk autentisitas radikal. Bahwasanya ada yang tidak bisa ditawar-tawar dalam kehidupan kita, yaitu ketaatan sejati, bukan hanya soal perilaku luar, tetapi tercermin dari motivasi, tujuan, dan orientasi hidup yang dilandasi kasih. Jadilah menjadi garam yang memberi rasa, dan jadilah terang yang menuntun kepada Bapa yang di sorga. Tuhan, ampunilah kompromi kami. Jadikan hidup kami saksi nyata yang memuliakan nama-Mu terus-menerus. Biarlah kami terus-menerus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak di sorga. Kita berdoa, Bapak biarlah firman Tuhan yang hamba sudah persiapkan ini, yang akan disampaikan di tengah-tengah gerejamu, bisa menjadi satu bekal, dan semuanya itu terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Ketika kami dimateraikan dan dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, disitulah kami Bapa mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah zaman yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapak di sorga, terpuji, termulialah Engkau. Amin.